Iya, boleh, Ibu. Priceline paling sering dipakai yang ini. Market saat ini tuh shortcut yang paling sering tuh price to sales, Mbak Nunik. Iya. Jadi paling gampang tuh kayak berapa sales startup per tahun dikali multiple gitu ya. Apakah 5 kali, apakah 6 kali, apakah 3 kali. Nah, itu benar-benar tergantung comparables atau recent transaction seperti itu. Berarti ada norms-nya, itu kan semacam benchmarking ya? Iya. Itu per industri kan mungkin berbeda ya? Iya. Kita lihatnya di mana sih? Iya, nah jadi gini, jadi yang tadi saya anggap norms ya, itu sebenarnya kalau kita ngobrol soal early stage startup, saya asumsikan teman-teman karena baru mulai sedang fundraising, ini early stage lah ya. Kalau misalnya sudah besar itu biasanya beda, tapi early stage itu benar-benar tuh kurang lebih mirip-mirip sih Pak. Kurang lebih mirip-mirip. Jadi itu yang saya bilang, ketika friends and family round, biasanya 500 sampai 1 juta valuasi. 500 sampai 1 juta. Ketika ke VC, biasanya ini misalnya 2 sampai 5 juta pre-money valuation. Itu tuh benar-benar kayak biasanya. Nah, obviously di spektrum itu perusahaan Bapak bisa seberapa tinggi valuasinya. Itu tergantung banyak hal gitu ya. Ya nanti kita bisa lebih detail lagi. Tapi yang ketika saya ngomong market norms itu biasanya seperti apa gitu. Dan nggak jauh-jauh Pak. Nggak jauh-jauh karena ketika kita early stage biasanya revenue masih sedikit. Kita masih banyak misalnya kalau banyak bikin pilot apa, customer juga baru jalan. Jadi itu revenue sebenarnya hampir ya mirip-mirip lah. Maksimum saya bilang revenue tuh kalau seed stage setahun 10M, 15M, 1 juta dolar gitu ya, maksimum. Kadang-kadang ada yang obviously ini average gitu, tapi it changes. Jadi ada market, nah it's very important as a startup ya, to know what are the market norms Pak. Kalau saya, orang datang tahu-tahu market norms segini, dia minta di sini. Biasanya tuh udah agak ini dulu, waduh ini kayaknya nggak lihat market di mana nih orangnya gitu, kurang tahu gitu. Biasanya sih kalau saya langsung kasih tahu, kayaknya kalian ketinggian. I want them to know gitu kan, biar kesian juga kalau soalnya itu turn off buat VCs kan. Kadang-kadang Pak, if you are super special, you can ask here, very high gitu, compared to market norms. Tapi itu jarang gitu. Ya, kalau saya sih ngelihatnya ya, when would I give someone a premium above market value ya, atau yang market norms. Itu tried and tested founders lah, serial entrepreneurs. Saya baru back satu founder, dia tuh founder kita, salah satu company di situ, terus abis itu company-nya dibeli sama Tokopedia. Jadi udah already make money for us ya. Terus ketika join Tokopedia, posisinya senior tinggi. Kan biasa company diakuisisi itu mereka harus kerja di situ 5 tahun gitu. Sekarang udah posisi tinggi 5 tahun, sekarang keluar bikin startup lagi gitu ya. Terus, wah ini foundernya paling nggak kita kenal, terus very experience. Terus kedua, wah sektornya menarik nih dan potensinya besar. Dan pada saat itu kami willing untuk memberikan valuasi yang lebih tinggi Pak. Itu sih kurang lebih. Oke, kita continue dulu ya. Jadi ada yang namanya public market multiples. Pasti setiap startup ketika sudah menghasilkan revenue akan di benchmark dengan public market. Price to sales itu menjadi benchmark. Berikutnya, ini ada beberapa contoh. Saat ini kalau kita lihat di US, ini multiples yang di-apply berdasarkan public market gitu. Ya, jadi kalau hardware components 2 kali sales, services 1 kali, e-commerce sampai 1 sampai 2 kali, support and maintenance contracts 3 kali, software as a service 6 kali gitu. Precedent transactions
ini sebenarnya mirip-mirip sama market norms, tapi lebih mengarah ke recent M&A transactions. Sebagai VC kami banyak startup kami yang baru diakuisisi atau dijual beli gitu ya. Jadi kita ada benchmark multiples for certain sectors, certain company itu seperti apa. Nah ini yang mungkin lebih di balik layar. Lebih di balik layar dan tidak terlalu sering media atau startup literature untuk cover gitu ya. Jadi VC itu kan juga pada akhirnya kami fund manager. Fund manager tuh we need to generate return to our investors. Jadi ketika setiap kali kita invest, kita tuh berharap company-nya continue to grow, valuasinya naik sehingga ketika mereka besar kita bisa jual, gitu. Jadi dan along the way kalau startup tuh biasanya fundraising-nya berkali-kali ya. Jadi you just raise enough to get you to the next level. Karena kita nggak mau startup itu terdilusi terlalu cepat. Jadi biasanya per round itu dilusinya 20%, ketika dana habis raising lagi gitu. Dan ketika raising lagi valuasi diharapkan meningkat. Jadi misalnya kita membuat contoh ketika suatu startup berhasil raising fund dengan multiple rounds, itu secara valuasi misalnya dia mulai di 2,5 post money, kemudian berhasil series B round di 100 juta ya, kelihatannya tuh kayak naiknya 40 kali lipat. Tapi sebagai VC karena terdilusi, untuk VC itu multiple-nya hanya 12 kali gitu. Jadi walaupun secara numbers, secara valuasi kelihatannya naiknya banyak, tapi karena dilusi untuk VC itu tidak sebesar multiple-nya untuk dibandingkan dengan kenaikan dari valuasi company tersebut gitu. Nah, yang penting di sini untuk setiap ide bisnis atau startup yang datang ke kami, biasanya kami tuh mempunyai target company ini bisa sebesar apa gitu. Jadi untuk company yang menurut kami bisa jadi 100 juta, mungkin kami oke untuk memberikan valuasi yang lebih tinggi gitu. Tapi kebanyakan company mungkin susah untuk dapat 100 juta gitu valuasi ya. Jadi kita tuh bakal offer dan valuasi yang kita kasih ke startup itu juga tergantung dengan potensi yang kami lihat dari valuasi startup itu gitu. Jadi company yang kita yakin bisa jadi $1 billion, mungkin kami bisa give you a higher valuation compared to company yang menurut kami mungkin paling besar di $50 juta. Oke, mungkin sih kurang lebih itu yang saya mau sampaikan. Jadi secara summary ya, ini beberapa metode valuasi yang kami pakai dan biasanya masing-masing metode itu kita apply dan diramu untuk menghasilkan valuasi yang kami berikan kepada startup. Oke, silakan ya, question and answer. Now lebih seru. Sorry bapaknya yang sepertinya Indian Indonesian. Yes. Pak, when it comes to tadi kan you mentioned that bahwa kita bisa lihat as a VC itu ini company itu bisa 100 times atau bisa 50 times, bisa maksudnya like $1 billion or Iya. $1 billion. Kacamata apa sih Pak? Maksudnya Iya. Oke, jadi kalau saya gini, pertama we start from addressable market. Ya, the bigger the addressable market, the bigger the potential of the company. Jadi misalnya
Healthcare itu the whole healthcare spending di Indonesia itu $30 billion. Kalau kita main di healthcare misalnya kayak Mas, mungkin misalnya obat-obatan 10 billion ya atau 7 billion. Terus we analyze ini ada kompetitor apa enggak? Ya, is there a lot of competitors? Terus how different is your value proposition? And how confident we are in apa kira-kira how much market share you can get. Jadi jadi dari TAM is the whole market. What market share can you get gitu? What market share? Nah, this market share translates to sales. Sales translate to sales times sales multiple becomes your end goal valuation. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Jadi maybe we start from TAM, dari TAM and market condition, kita how confident we are of you getting a sizable amount of the itu gitu, of the pie. Startup ya yang bisa dapat a significant portion itu hanya beberapa. Ya, so far tuh yang saya Gojek itu mereka menguasai, kalau misalnya comparing Gojek punya ride hailing compared to Bluebird, itu mungkin lebih besar Gojek. Jadi they are bigger. Jadi itu out of the ordinary. Satu lagi Traveloka. Traveloka tuh mungkin 30-50% of all hotel bookings sama airline bookings. Nah, sorry. Traveloka dan tiket. Ya, Traveloka dan tiket. Jadi itu dapat lumayan besar tuh 30%. Tapi yang lain-lain tuh kenyataannya susah gitu. Kenyataannya susah. Even kayak e-commerce ya. E-commerce compared to total commerce maximum 5-10% of goods ya, of goods sold gitu. Nah, depending on your different businesses, nah, so that's why how you're approaching the market and your differentiation is important gitu. Karena you need to convince us that you are different enough and you are attractive enough for your buyers, customers, clients, so that you'll be able to create to get all the market share. Or bisa juga, you are doing something yang belum pernah ada yang completely blue ocean. Kalau completely blue ocean kita lihat lagi, ini kira-kira misalnya, just say ya, there's no other trampoline park in Jakarta gitu. You are the first. Kan we will think, kira-kira your target market tuh spend for entertainment berapa? So we do it bottoms up. Terus, in general kira-kira berapa kali per tahun they will come? Is it 12 months, 6 months? So all this analysis goes into our thinking about valuation, Pak. Gitu. Jadi the business fundamentals and how we believe, how we assess how big the business can be gitu in 5 years. Terus number of cities, number of outlets, gitu-gitulah. Hope that answers your questions. Yeah, okay. With regards to the return consideration, Pak, if you can come back to that slide. Ya, boleh. Nah Pak, when we are probably at the seed round, kan mungkin kan kita justification adalah price to sales. Tapi nanti ketika kita di series A atau series B, itu apakah mesti multiple yang kita harus pakai atau kan ini bakal beda Pak? Ya, jadi biasanya the steady state multiple, which means that's the multiple when you are IPO ready. That's the multiple that you compare to public market. When you are smaller, the price multiples usually is higher. Karena thinkingnya we are okay to pay a higher multiple because you're going to grow faster gitu. Jadi biasanya the price to sales is higher at the lower stage of fundraising, and as you go up, it compresses gitu. Karena kan if you think about it, if you're a seed round, no revenue, your multiple is infinity. Despite all this analysis at the end is demand and supply, Pak.
demand and supply, and it's also finding the right investor. Gitu. Doesn't mean that when you meet one investor, they will say this gitu. Mungkin another investor will see it differently. Yeah, so it's an art. There's a lot of negotiation. There's a lot of selling, a lot of pitching. So all this is guidance, yeah. I think in a way it's guidance. You can do DCF, you do public market, you do recent comms, you do norms. Tapi you might find an investor that's willing to pay you higher than market, gitu. Karena maybe you find a mall operator that has a VC arm, and then there's some Ventura, some of our friends, right? They have malls. Maybe they see you as, maybe there's some strategic angle, gitu. And then, okay, then they're okay to pay you slightly higher than market, karena they know you'll come and the money will, or Sinarmas Land, Sinarmas Group, they also have a VC arm. Maybe you can set up a big park in BSD, maybe. Yeah. Okay, thank you, Pak.